Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ika Korika selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Izinkan kelompok kami yang terdiri dari Kezia Angelin dengan NPM 029, Luluk Sarofadina dengan NPM 030, dan Alfi Rizka dengan NPM 039. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai bab fungsi pengorganisasian. Berikut adalah sub pokok bahasan. Untuk sub pokok bahasan yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Kezia. Untuk Kezia, dipersilakan. Ya, untuk sub pokok bahasan yang pertama adalah arti pendelegasian wewenang. Arti pendelegasian wewenang ini terdiri dari dua kata, yaitu pendelegasian dan wewenang. Kata pendelegasian diartikan sebagai pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada orang lain, sedangkan wewenang sendiri adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Jadi pendelegasian wewenang atau delegation of authority adalah bagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dan di sini adalah elemen-elemen pendelegasian wewenang. Yang pertama adalah wewenang sendiri, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah tanggung jawab, yaitu kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya dan mengungkapkan hasilnya secara transparan. Berikut adalah tahapan dalam pendelegasian wewenang. Yang pertama, penugasan pekerjaan, yaitu seorang manajer atau di sini disebut sebagai delegator harus mendefinisikan dengan jelas tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahannya. Yang kedua, pemberian wewenang. Pemberian wewenang terjadi ketika atasan membagi wewenang kepada bawahannya. Karena alasan inilah setiap bawahan diberikan kebebasan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan diberikan kepadanya oleh atasannya. Yang ketiga, menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas. Akuntabilitas muncul dari tanggung jawab dan tanggung jawab muncul dari wewenang. Oleh karena itu, tanggung jawab dan akuntabilitas harus melekat pada wewenang yang didelegasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk sub bab pokok yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Luluk, dipersilakan. Baik, yang sub pokok bahasan yang kedua adalah kekuasaan dan sumber kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Kekuasaan tidak sama dengan wewenang. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Secara umum ada dua bentuk kekuasaan, yakni yang pertama kekuasaan pribadi, yaitu kekuasaan yang didapat dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar pengikut mengagumi, respek, dan tertarik pada pemimpin. Yang kedua yaitu kekuasaan posisi. Kekuasaan posisi adalah kekuasaan yang didapat dari wewenang formal organisasi. Kekuasaan berkaitan erat dengan pengaruh atau influence, yaitu tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang lain atau kelompok. Next. Yang kedua yaitu sumber kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan menghargai atau reward power. Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah. Contohnya adalah gaji, bonus, promosi, ujian, dan pengakuan atau penempatan tugas yang lebih menarik. Yang kedua, kekuasaan memaksa atau coercive power, yaitu kekuasaan yang berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang
dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau persyaratan. Contohnya adalah jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan akan mendapatkan surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan PHK. Next. Yang ketiga, kekuasaan sah atau legitimate power. Kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batas tertentu. Contohnya adalah seseorang yang memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi kepada bawahannya, maka bawahannya berkewajiban untuk menjalankan instruksi yang telah diberikan. Yang keempat, kekuasaan rujukan atau reference power, yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada identifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi. Contohnya adalah karisma, keteladanan, kekaguman, keberanian, simpatik, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Yang kelima adalah kekuasaan ahli atau expert power, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. Contohnya adalah profesional atau tenaga ahli. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk subbab yang ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Untuk sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi sentralisasi yang pertama yaitu lingkungannya stabil. Kedua, para manajer tingkat rendah tidak semahir atau berpengalaman dalam mengambil keputusan seperti para manajer tingkat atas. Yang ketiga, pelaksanaan strategi perusahaan yang efektif tergantung pada para manajer yang mempunyai hak menentukan apa yang terjadi. Next. Sentralisasi pun juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun kelemahan sentralisasi yaitu yang pertama, seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kedua, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat bergantung pada daya respons sekelompok orang saja. Yang ketiga, perspektifnya luas tapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan, tapi jarang mempertimbangkan implementasinya seperti apa. Untuk kelebihannya, yang pertama, lebih mudah untuk menerapkan kebijakan umum dan praktek untuk bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, mencegah bagian lain dari bisnis menjadi terlalu mandiri. Yang ketiga, lebih mudah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat. Dan yang keempat, lebih cepat pengambilan keputusan dan lebih mudah untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Sedangkan untuk desentralisasi, merupakan delegasi kekuasaan dan wewenang dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Dari organisasi seringkali tercapai dengan membuat unit organisasi yang kecil berdiri sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi desentralisasi yang pertama yaitu ukuran organisasi dan kecepatan pertumbuhan. Dan yang kedua, karakteristik lain dari organisasi. Yang terakhir, pengaruh lingkungan seperti karakteristik pasar, tekanan kompetitif, dan ketersediaan material. Selain sentralisasi, desentralisasi pun juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk kelemahan desentralisasi itu, yang pertama pengambilan keputusan tidak selalu strategis. Yang kedua, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau resiko biaya. Untuk kelebihannya, yang pertama meningkatkan motivasi staf, yang kedua, konsisten dengan tujuan untuk menyanjung hierarki, yang ketiga, cara yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior.
Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Untuk presentasi kali ini, apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.